Halo guys, ketemu lagi sama kita di podcast PBSI UMK Teman Se-IES Sekita. Iya nggak bisa. Iya tak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Berjumpa lagi dengan kami di podcast PBSI Teman Se-IES Sekita. Ya, Kak Wulan ini adalah salah satu guru modern, yaitu guru ngaji ya Kak. Iya. Nah, kenapa Kak? Kakak ini dari pendidikan bahasa dan sastra Indonesia, tapi kakak malah menjadi guru ngaji. Bukannya, kalau setahu saya nih ya Kak, teman-teman saya yang ambil keguruan itu biasanya itu dia ngajar di bimbelnya itu seperti SD, SMP, pokoknya yang notabene itu bukan agama lah ya. Nah, kakak kenapa ambil PBSI bukannya ambil PAI gitu? Nah, kenapa alasan kakak bisa masuk PBSI UMK gitu? Kenapa Kak? Nah, untuk yang pertama, kebetulan saya kan orangnya suka baca. Yang pertama, Oh, suka baca ya. Baca aja berarti, nulis ya, enggak? ya lebih ke membaca. Lebih membaca. Nah, Terus untuk yang kedua, kakak saya kan lulusan juga dari UMK sini ya, tapi dia lulusan tuh- dari UMK. Iya, jurusannya bahasa Inggris. Bahasa Inggris. Oke. Nah, kakak saya dari UMK, terus saya juga masuk di UMK juga. Jadi terinspirasi masuk di PBS itu karena kakaknya gitu. Ya enggak. Enggak. Yang Kenapa? pertama karena saya Suka membaca. ya Tapi itu. kalau membaca aja kan nggak harus di PBSI. Semua perguruan tinggi ataupun prodi itu kan ada membaca, pastilah kayak gitu. Iya, tapi saya lebih sukanya di PBSI. Oh gitu. Alasan yang lebih mengena kenapa kok mengambil PBSI itu selain membaca lah, mungkin suka dengan sastra dan lain sebagainya. Kenapa? Minatnya mungkin yang pertama di membaca, terus kalau ada orang baca puisi tuh rasanya tuh seneng gitu loh dengernya. Oh gitu. Iya. Sampai akhirnya ambil di PBSI PBSI. gitu. Tapi Kak, yang saya herankan nih kayak gini. Kakak ini di PBSI UMK ya kan? Ya. Tapi kenapa menjadi guru ngaji? Itu kenapa alasannya? Nah, yang pertama kalau lulusan dari PBSI kan guru bahasa Indonesia kan, iya. tentunya. Nah, yang pertama kan sudah pasti jadi, kalau saya ya jadi Iya. guru bahasa Indonesia. Nah, iya. untuk sampingannya mungkin Sampingan? selain jadi guru bahasa Indonesia, itu kan kita bisa jadi guru ngaji. Kenapa kalau bisa jadi guru ngaji, kenapa enggak? Oh Ya kan? gitu. Nah, Iya, iya, iya. kebetulan di samping rumah saya itu kan ada musola, di situ ada bimbel BA Sihatul Kolbi namanya. BA Sihatul Kolbi Iya. itu singkatan dari apa Kolbi? Kan Hati ya, bimbel, ketenangan. bimbingan belajar. Kalau BA itu kan baca Al-Qur'an. Oh, baca Ya, Al-Qur'an. kalau Sihatul Kolbinya itu menyejukkan hati. Iya, ketenangan hati ya. Oh gitu. Jadi kakak ambil guru ngaji ini karena selain sebagai sampingan tadi ya kan, itu karena memang pengen ya. Iya, Oh, pengen. Dan untuk menularkanlah ilmu yang kita dapat itu ke Anak-anak didiknya. Iya, Oke. anak didik. Mulai kapan Kak kakak bisa menjadi ini guru ngaji? Kalau mulainya itu dari 2015. Wow, cukup lama ya. Iya. Itu 2015 tuh saya SMA. SMA. Tapi Kelas sebelum- berapa itu? Kelas 2 sepertinya. Kelas 2 SMA ya. Iya. Tapi sebelumnya di 2015 itu kan saya mulai jadi guru ya. Sebelumnya itu ada tingkatan dari 1 sampai 5. Sebelum jadi tingkatan guru itu ada tingkatan jilid 1, jilid 2 sampai jilid 5 Oh, baru gitu. jadi keguruan. Oh, kalau ada tingkatan jilid 1 sampai 5 berarti yang kakak ajar ini berarti masih anak-anak ya? Iya. Masih TK SD gitu ya? Iya, betul. Oh, kecil-kecil dong. Iya. Nah. Ada yang malah belum mulai masuk ke TK. Oh, Ada. masih sekitaran umur 4 tahun gitu ya? 4 tahun Oh, ada, gitu. 3 tahun malah. Nah, itu malah rewel gak sih Kak kalau pas Ya, kakak ngaji? rewel banget, ada Oh, juga yang gitu. nangis. Terus ada Sampai yang nangis diantar ya? ibunya gitu. Oh, gitu. Nah, itu harus ada jiwa-jiwa keibuan juga dong Iya, dari kakak ya itu kan? salah Nah. satu untuk mengasah jadi jiwa keibuan. Oh iya iya. Ya,
ngomongin jiwa-jiwa keibuan mengasah juga ya tadi bilangnya. Berarti kakak ini kalau sedang mengajar itu harus mempersiapkan diri kesabarannya ketika anak didiknya itu nangis atau rewel dan lain sebagainya. Pernah nggak sih kak sampai dimarahin gitu sama ibunya karena nggak mau ngaji dan lain-lain? Biasanya kan disalahinnya Anaknya. gurunya gitu. Gurunya. Kalau marahin gurunya itu Nggak selama ya? ini nggak ada, Nggak ada ya? Oke. Soalnya kita kan mengajarkannya itu kan tidak dipungut biaya seperti itu. Oh berarti gratis tis ya? Gratis. Dan nanti kalau udah lulus dari tingkat 1 ya contohnya itu nanti bisa dapat sertifikat. Oh, jadi aku tanya nih, kan dapat sertifikat. Kira-kira kakak menjadi guru ngaji itu, Iya. alasannya atau motivasinya itu emang untuk sertifikat itu ya? Atau gimana? Jujur Iya. aja, ayo. Kalau sertifikat itu memang nanti kalau udah jadi lulus itu mendapat sertifikat itu. Gitu. Iya. Kalau sertifikat itu sih cuma untuk penyemangat gitu aja ya. Nah, berarti kan Nah. semangatnya itu kan Iya. di sertifikat, karena tadi kan gratis gitu kan ya. Oh iya. Amalnya nanti di akhirat aja. Gitu ya. Anak-anak itu kan sukanya kalau ngaji itu kan ada dapat apa nanti kita kalau setelah ngaji dapat apa gitu. Nah, Oh, nanti, berarti harus ada giveaway gitu ya? Iya. Isman gitu, kan wah. anak-anak sukanya kan gitu ya. Mm-mm. Nah, kalau udah selesai ngaji nanti dapat apa nih? Nah, kita tawarin untuk ada sertifikat gratis itu untuk Oh, anak-anak. iya, Jadi kan iya, lebih dia lebih semangat, lebih semangat lagi untuk ngaji. Oh Dan- gitu. Tak kirain dikasih jajanan kayak gitu. Terlalu itu Tapi ya. itu sih kan ada beberapa agenda ya, ada Oh, kegiatan. agenda berarti Iya. nggak ngaji terus gitu ya? Ada gimana? Kalau Senin sampai Jumat itu ngaji. Mm-mm. Kalau malam Jumatnya itu biasanya ada baca itu loh Asmaul Husna. Oh, Asmaul Husna bareng-bareng gitu ya? Ada Al Berjanji. Oh iya. Terus kalau Sabtunya itu ada tafsir. Kayak Tafsir. tafsir Al-Qur'an. Tasfir itu. Al-Quran. Iya. Oh iya. Itu yang mandi juga kakak atau ada guru Enggak, lainnya? Itu ada Siapa? pengasuhnya. Pengasuhnya. Kiainya. Oh, Iya. kiainya. Siapakah dia? Apakah yang ini yang biasanya dibicarakan sama teman-teman kakak nih ya? Katanya Iya. kalau Kak Ulan itu juga punya gebetannya itu juga Aduh. iya Nah, kan? kalau itu lain lagi. Oh, lain lagi. Iya. Jangan-jangan ini yang kakak maksud adalah gebetan kakak Enggak. sendiri? Oh enggak. Kalau pengasuh ini tuh kayak kiai, enggak kayak ya, kiai yang ada di musola itu. Oh, kiainya dari Iya, musola kiainya sendiri dari ya? musola. Terus kalau kepalanya itu kan kakak saya sendiri. Kakak kandung ini? Ya, kakak Oh, kandung kakak saya. kandung. Terus untuk guru-gurunya kan ada saya, ada dan lain sebagainya banyak banget. Tapi kan kendala juga di kalau sudah masuk di bimbel itu kan ada yang sudah kuliah, lulus SMA kan Oh, mesti iya, kuliah iya. ya kan, keluar ada yang keluar kota, Iya. ada yang jauh-jauh gitu. Nah itu menyebabkan dia keluar dari bimbel. Oh, Nah, salah jadinya- satu nggak bisa Iya, selalu nggak di bisa situ selalu ya kan? sampai di bimbel. Jadinya mencari guru baru. Oh gitu. Gitu, iya. Tapi guru barunya yang harus ikhlas ya, ya Harus kan? ikhlas. Iya. Nah, kakak ini bisa mempunyai bakat untuk bisa mengaji, menjadi ini pengaji ya? Maksudnya yang Pengajar. guru ngaji tadi kan? Iya. Otomatis kan harus bisa seperti itu, ifak dan lain sebagainya. Nah itu pas masuknya itu dites dulu gitu, tadi bagaimana? Nggak ada sih. Nggak ada langsung. Kamu Iya. saya pasrahkan untuk gini gitu. Iya, soalnya Oh kan gitu. saya dulu juga pernah sekolah juga di TPQ sampai Oh USTO iya, ya saya. sampai usto ya biasanya. Jadi kan sudah dipercaya ya sudah. Ada layak lah ijazahnya gitu iya. ya. Oh iya. Berarti pas waktu SMA kelas 11 ya berarti. Iya, kelas 11. Kelas 11 itu langsung terjun ke bimbel gitu. Iya. Tapi kenapa kakak tidak ini ikut ke kegiatan-kegiatan yang sekiranya bisa menambah wawasan ketika mengaji Ketika itu? kuliah. Kuliah. Nah, untuk ketika kuliah saya tuh masuknya di organisasi Ningnong. Ningnong, Iya. malah ini ya suara, iya kan, lebih kita kan ke suaranya. Nah, kenapa nggak ke seperti forum-forum Islami kayak gitu, nggak ya? Enggak sih, karena saya kan Udah bisa, udah hebat. enggak bukannya Enggak gitu ya, gimana? Saya tuh kan dari Pati ke sini itu kan Lumayan, saya, iya, karena jarak ya. jarak. Iya.
Terus waktunya juga, kalau malam kan saya harus ngajar itu kan di bimbel, jadi waktunya tuh harus cepet-cepet gitu loh, sampai di rumah. Dikejar waktu ya. Terus ngajar. Oh iya, iya. Kalau kakak ngajar biasanya kan ada semangat gitu nggak sih dari orang rumah? Ayo semangat lah buat ini ngajar. Kadang kan moodnya itu kan nggak karuan sih ya kan. Nah gitu, gimana itu? Biar tetap bisa ini bagus gitu. Ya tetap itu kan kembali lagi ke diri kita masing-masing ya. Yang berpikir aja kalau kita mengajar, mengamalkan ilmu, nanti kita kan juga dapat pahalanya itu kan ya juga banyak gitu. Mulia sekali ya. Insya Allah ya. Iya. Istri idaman ini. Amin. Iya, kalau kakak biasanya nih ya, setahu saya biasanya kalau orang yang jadi ustazah itu carinya juga yang Pak Ustadz, nah ya kan. Nah kalau teman di sana itu ada nggak yang sekiranya mungkin bisa membuat Kak Wulan ini menjadi, terpesona lah kayak gitu. Iya. Gimana? Kebetulan saya kan sudah tunangan ya. Oh sudah tunangan, iya. Oh iya udah ada cincinnya nih kok. Jadi malu ya. Gak apa gimana? Nah, untuk calon saya sendiri itu kan guru saya. Guru waktu aliyah. Oh, gurunya. Kebetulan gurunya. Dia juga punya pondok di desa saya. Dan saya juga nggak tahu ya ini kok bisa kebetulan gitu. Oh, nggak ada yang kebetulan sih sebenarnya. Gitu ya. Oh, kenapa kakak nggak mencoba untuk menjadi guru di pondoknya itu? Ya karena tunangan kakak. Saya juga kan belum sah ya. Oh, belum sah ya, Iya, tapi masih kan, udah ada ikatan. Udah ada ikatan, tapi kan belum tinggal satu rumah gitu kan. Oh iya. Ya nggak apa-apa kalau misalnya kakak ingin itu mencoba untuk ngajar juga di pondoknya. Ya mungkin nanti kalau sudah sah, sudah jadi istrinya gitu ya. Ikut ngajar lah di pondok. Oh iya. Itu sama nggak yang di pondoknya tunangan kakak sama seperti ini? Apa BA sama di Syihatul? bimbel? Oh, kalau di bimbel itu kan menekankan untuk baca Al-Qur'annya ya. Hanya baca Al-Qur'an. Oh, ya. Di sampingnya di samping itu juga ada tafsir. Kalau di bimbel. Nah, kalau di pondok kan ada semuanya. Oh, berarti ada dia tafsir, lebih lengkap gitu kan ya. Ada Al-Qur'an, terus pendidikan yang lainnya gitu. Oke. Nah, sekarang kira-kira kalau biasanya kakak itu ke kampus nih ya. Biasanya kan fashionable nih ya kan. Oke, nah kalau kakak ngajar anak-anak gini gimana biasanya? Biasanya kan kalau setahu saya nih ya, guru atau ustazah itu kan harus yang pakai gamis gitu kan. Ya kan, yang harus pokoknya harus benar-benar menutup aurat banget lah ya gitu. Ya kan, sebagai contoh lah yang baik biasanya seperti itu. Nah kakak gimana kalau menyesuaikan gitu nggak sih? Apalagi kalau di UMK itu kan biasanya kan kebanyakan yang fashionable banget sih ya gitu. Gimana? Nah itu untuk diri saya sendiri, saya belum bisa untuk berpakaian yang kayak syari yang yang harus syari banget gitu ya. Mungkin kalau itu proses gitu ya. Ya saya ya seperti ini aja dulu gitu kalau di rumah, tapi saya kalau di rumah saya juga pakainya gitu kok, menyesuaikan dengan gitu ya. Berarti kan nggak ada ketentuan dari bimbel ini harus pakai ini gitu. Kalau bimbel kan malam-malam ya. Kalau habis maghrib sampai isya itu kan mengajar dari alif ba ta sampai di Al-Qur'an itu kan pakai mukena. Oh, pakai mukena. Jadi kan enggak. Oh iya. Tak kirain harus pakai seragam ini, harus gini gitu kan. Kan dari habis maghrib itu langsung nanti sampai isya itu harus selesai. Jadi kan anak-anak bisa langsung sholat isya juga, nggak terus pulang ke rumah gitu. Nggak langsung bermain juga ya kan. Gitu. Nah, berarti kalau udah isya nih ya, otomatis kan udah langsung di rumah ya kan. Itu nanti berarti kakak lanjut untuk ngerjain tugas gitu ya berarti. Iya, kalau ada tugas kuliah ya saya kerjain tugas, terus kadang ada selingan juga main dengan keponakan biar nggak stres gitu ya. Sampai akhirnya bisa lulus tepat waktu ya kan, alhamdulillah. Sukses selalu pokoknya kak. Nah jadi ketika kakak ini kan udah lulus nih ya, tapi masih disibukkan dengan menjadi guru ngaji ya kan. Nah ada nggak sih kak misalnya pemikiran seperti ini, misalnya nanti kalau kakak udah
ini udah sibuk lagi, apalagi kalau udah diterima nih jadi guru di SMP SMA ya kan, yang sesuai lah dengan jurusan kakak bahasa Indonesia gitu. Iya. Apakah kakak akan tetap menjadi guru ngaji juga, misalnya di sekolahan pas paginya nih kakak udah diberatkan dengan tugas-tugas menjadi seorang guru, tapi kakak apakah akan tetap menjadi seorang guru ngaji? Insya Allah kalau guru ngaji akan tetap saya tekuni ya. Oh, sampai gitu. sampai kapanpun lah itu. Tak terhingga. Iya. Kalau paginya itu kan pintar-pintar kita untuk mencari memanage waktu ya. Oh iya, memanage waktu. Terus pasti kan ada kendala juga sih kak. Misalnya nanti kakak kan udah tunangan nih ya, pasti kan akan segera menikah. Nah, kalau udah menikah biasanya kan juga akan semakin sibuk-sibuk dan sibuk ya kan. Nah, apakah nanti guru ngajinya ini kalau udah dapet sertifikat otomatis udah enggak lagi atau akan tetap berlanjut kayak gitu? Akan tetap berlanjut. Tetap berlanjut. Iya. Kan kebetulan calon saya juga dekat ya dari rumah saya. Oh, dekat dari rumah. Iya, nanti juga di rumah saya. Oh, gitu ya. Pokoknya sampai situ ya. Iya. Iya. Berarti ini ya tetap menjadi guru ngaji sampai kapanpun. Iya. Oh iya, mengabdi ini berarti ya. Insya Allah ya kalau Allah menghendaki. Oh iya, oke. Berarti kalau kakak ini udah menjadi guru di sebuah sekolah ya kan, sekolahan ataupun di beberapa lembaga lah ya, itu tetap akan terus menjadi guru ngaji. Selain kak, ini aku mau tanya lagi, kan kakak juga akan mendapatkan sertifikat nih ya. Iya, Nah, sertifikat. selain sertifikat, kira-kira kakak itu ada nggak sih motivasi lain supaya tetap bisa menjadi guru ngaji gitu, selain semangatnya sertifikat itu tadi? Mungkin secara individu ya, kalau habis ngaji itu saya kasih masukan atau saya kasih itu loh, kayak motivasi gitulah. Oh, wejangan. Iya, kalau orang tua itu gitu ya. Terus untuk semangat ya mengaji, semangat kalau jadi kan nggak kamu cuma generasi untuk meneruskan gitu ya. Oh, iya. Jadi Berarti kalau yang ngaji di situ kan tentunya yang meneruskan guru-guru ya. Saya kan saya di guru di situ kan nggak selamanya gitu kan, jadinya saya juga nanti akan tua. Oh iya. Kakak saya kan juga nanti juga akan tua. Nah, untuk generasi yang masih kecil-kecil itu nanti kan bisa meneruskan kita gitu loh. Oh, jadi semangatnya iya juga harus tinggi juga. Oh iya. Berarti selain kalian bakal dapat sertifikat nih dek gitu ya. Iya. Tapi kalian juga pasti akan jadi penerus gitu. Kalau ada yang mau, kalau enggak kan nggak semua orang itu mau jadi guru ngaji. Iya, apalagi ini hanya diiming-imingi sertifikat ya. Ya gimana ya kak, karena kalau pahala itu kan nggak kelihatan sih ya kan. Jadi kan susah gitu. banget susahnya gimana? Untuk mengatur anak itu untuk menjadi guru kan juga nggak gampang ya. Oh iya benar sih. Anak-anak tuh kayak sudah minder duluan gitu loh. Udah minder? Iya. Mindernya karena apa itu? Ya mindernya mungkin karena dia belum layak untuk jadi guru. Lah iya kan masih kecil, kalau dia besar nanti kan yang gitu. sudah tingkat 5 itu kan mendekati tingkat keguruan. Oh gitu. Kalau Kalau yang tingkat 5, saya kan mengajar di tingkat dasar. Tingkat dasar. Tingkat dasar tuh kan ada putra putri. Saya yang bagian putra. Terus kalau udah tingkat dasar nanti naik ke tingkat 1. Tingkat 2, tingkat 3, tingkat 4, tingkat sampai 5. tingkat 5. Iya, tingkat 5 ini tingkat di ujung gitu loh. Oh iya, di ujung. Setelah selesai nanti ke tingkat keguruan. Oh gitu. Yang Ini mengajar. oh ya. Tadi kakak bilang kakak kalau ngajarnya itu hanya untuk cowok ya? Ya, hanya cowok. Yang biasanya bagian saya. digodain gak sih bu, kok cantik gitu kan? Biasanya anak kecil kan gitu suka rewel juga. Kalau gitu ya emang sering ya malah. sering Oh ya. iya. Kan biasalah anak kecil kan sukanya kan kayak dideketin. Harus pinter-pinter mengambil hatinya ya kan gitu. Oh iya. Nah kalau dari dulu kakak itu kan di tingkat dasar, ada kemungkinan nggak kalau kakak nanti akan menjadi guru yang jilid 2, 3, 4 bahkan ya sampai ujung tadi? Nah kebetulan banget kemarin itu ada penerimaan sertifikat tanggal 31 kemarin itu kan gitu. ada penerimaan sertifikat. Jadi di sertifikat itu ada nilainya. Nilai dari kamu ngajarnya iya, itu. Kan setiap mengaji itu kan dinilai ya. Dapat iya. A, kalau Dapet B. belum lancar juga dapat A terus elemen gitu kan. Amin ya kalau biasanya. Terus itu dihitung
dia tuh nggak berangkat ngaji tuh berapa hari. Oh, gitu ya cara Iya. ngitungnya. Oh, Terus iya, nanti iya, iya. direkap dari bulan awal sampai akhir itu dia tuh nggak ngaji berapa kali gitu. Hanya tuh dihitung, nanti ditulis di sertifikat. Ada nilai A sampai D. Sampai nggak sampai sampai D ya, Nah, iya D. iya. Mungkin kalau kan nanti ada wah, Heeh. kok gini, nanti Iya, kan malah berarti langsung untuk di- menurunkan semangatnya gitu Oh ya gitu. takutnya. Iya iya iya. Berarti juga harus ada ketertiban juga ya dari Iya. siswanya juga ya. Nah, kalau kakak ini kan tadi kan guru ngaji ya. Terus pengennya juga tetap ini mendapatkan guru bahasa Indonesia juga Guru ya bahasa kan, guru Indonesia. bahasa Indonesia juga. Kira-kira kakak ini kalau ambil bahasa Indonesia ya kan, itu bertentangan nggak sih? Maksudnya kan kakak ini seharusnya kan kenapa nggak PAI gitu loh? Kan Oh, padahal gitu. dari awal SMA itu kan udah jadi guru ngaji ya. Pasti kan biasanya iya aku udah jadi guru ngaji. Nanti aku ambilnya kuliah di PAI aja deh kayak gitu. Jadi memperdalam gitu loh ya. Tapi kakak malah ambilnya yang ke bahasa Indonesia gitu. Mungkin kenapa lebih kak? sukanya di bahasa Indonesia ya. Oh, Kalau di gitu PAI ya. itu kurang minat lah. Oh kurang minat. Tapi padahal Kan ngaji sudah di Oh, rumah, karena gitu udah. kan. Oh, Ya. gitu. Iya, Mungkin iya, untuk iya. cari pengalaman baru lah. Pengalaman baru. Di bahasa Indonesia. Istimewanya bahasa Indonesia itu apa sih kak? Kadang tuh banyak orang, loh kok ambil bahasa Indonesia gitu. Kan orang kan biasanya bilang wah bahasa Indonesia tuh mudah. Oh, iya, Anak iya, saya sering aja gitu. bisa SD gitu kan. Nah, padahal tuh kalau kita sudah terjun di dunia perkuliahan itu nggak seperti itu ya kan? Kamu juga merasakan kan? Oh iya. Nggak hanya puisi dan cerpen saja ya Iya. kan? Kan orang mikirnya cuma bahasa tata bahasa gitu kan. Padahal benar salah, justru iya, iya. kan gitu. Titik koma aja diperhatikan Iya. ya kan gitu. Iya iya. Tapi beruntungnya murid-murid kakak karena apa? Kakak kan ini dari bahasa Indonesia ya, pendidikan Iya. bahasa dan sastra Indonesia ya kan. Yang pas waktu skripsi aja titik koma diperhatikan apalagi Iya. muridnya. Ya kan Benar, pasti kan benar, ya. ini ya muridnya pastilah selalu kakak ini semangati selalu. untuk memberikan motivasi. Kita Iya, sebagai iya. guru kan harus seperti itu ya. Iya, iyalah. Seperti itu. Ya, bagus lah kalau gitu. Nah, kira-kira kalau kakak ini di acara-acara resmi nih, misalnya kalau di bimbel, Kalau di bimbel pasti kan ada acara-acara resmi gitu. Misalnya pas waktu hari miladnya atau apa gitu, ada nggak? jarang sih. Kalau hari Oh, malah nggak ada ya? kalau hari milad itu biasanya kayak syukuran itu aja, syukuran nanti dipandu. Potong tumpeng gitu nggak? Enggak. Nggak ada. Kayak ingkung gitu loh. Oh, Ayam, ingkungan. Oh, ya, iya, itu iya. kan. Heeh. Nah, terus nanti kan pengasuhnya untuk memimpin doa, paling sekadar itu aja. Oh, hanya sekadar tentang ini apa ingkungan tadi ya. Iya, kayak bancaan gitu loh. Bancaan. Iya, bancaan. Oh iya iya. Oh ya kak, kalau boleh tahu suka senangnya ketika menjadi seorang pengajar di bimbel itu tadi. Suka dukanya. Suka dukanya. Kalau sukanya itu kita kan bisa untuk memperdalam lagi ilmu agama tepatnya itu lebih signifikannya itu kan di Al-Qur'an ya. Oh iya. Jadi kalau kita dispesifikkan ke guru-guru Al-Quran. pun kalau sudah selesai ngaji kan kita juga nanti darus sendiri. Ada Oh, tadarusan iya, iya. juga dinilai. Heeh. Jadi kan kita tadarus itu kan juga untuk melatih kita untuk fasihnya, untuk di apa ya bacaan-bacaannya itu kan lebih Oh, iya, lagi iya. ya. Nah, untuk kita bisa lebih lagi belajar banyak lah dari teman-teman, dari pengasuhnya, kan dari ada Pak Kiainya juga. Gitu. Untuk dukanya Oh, ada dukanya ini. ada. Tak kirain senang semua ya. Selama saya ada di bimbel, saya kan juga kuliah ya selama Oh 4 tahun iya, ya. selama 4 tahun. Nah, saya kan itu loh, pulang pergi Oh, iya. dari Pati PP. kan PP kan. Nah, itu saya kan kadang pulangnya itu malam. Itu malam karena kegiatan di kampus Iya, atau gimana? kegiatan di kampus. Tadi kan bilangnya Ningnom aja berarti atau ada yang lain? enggak kan kegiatan di prodi kan juga ada. Oh iya, Contohnya kegiatan kayak prodi. makrab gitu kan. Oh iya, pas waktu Itu kan, jadi hima iya, gitu.
pulangnya kan malam, jadi saya tuh nggak bisa ngajar di bimbel, banyak cutinya gitu loh. Oh iya, kalau banyak cutinya sering dimarahin nggak tuh? Ya kemarin kakak saya sendiri. Oh, dimarahin kakaknya. Oh iya. Jadi guru tuh harus yang niat, harus yang lillahi ta'ala gitu Oh lah. iya. Paling ya dikasih wejangan gitulah. Dikasih nasihat untuk tetap ayolah kamu harus berangkat terus gitu ya. Cuma kalau ada uzur kan gimana juga ya. Nah gitu. Kira-kira itu kalau kakak kan masuk nih di Ningnong ya kan, tadi organisasi salah satunya. Nah pasti suaranya juga merdu-merdu dong. Iya kan, apalagi Ningnong, wah the Kalau best Ningnong ini kan bareng-bareng ya. iya, Beda tapi kan lagi. pasti bisa lah kalau hanya solo song. Nah, kalau barengan gimana? Sama Aduh kamu? janganlah, kamu aja. Ayo barengan lah. Nggak apa-apa, ini kakak mau lah ya kalau nyanyi buat ini teman-teman yang pada nonton podcast kita, ya kan? Sedikit aja gimana? Nggak apa-apa, panjang juga nggak apa-apa. Ini mau nyanyi apa lagu ini ya? apa? Terserah kakak aja. Ma'asalam aja ya. Masalah, wow, Ya, kenapa? itu menceritakan tentang guru Oh juga. iya, heeh. Iya. Iya, karena kita membahas tentang guru juga ya. Gitu ya. Oke, nggak apa-apa. Oke teman-teman, kali ini kita akan dihibur oleh Kak Ulan dengan suaranya yang merdu banget nih pastinya, ya kan? Apalagi dari anggota Ningnong. Ma'asalam ya Kak. Oke, saya persilakan. Ma'asalama fi amani syaikhana Allahu Rabbi ruhammu Rabbi ruhina ya Rabbana Ma'asalama fi amani syaikhana Allahu Rabbi ruhammu Rabbi ruhina ya Rabbana Salla alaika Allahu Rabbi daiman abadan ma'al ibkari wal asali Salla alaika Allahu Rabbi daiman abadan ma'al ibkari wal asali. Sudah ya? Wih, keren banget. Udah nervous ya ini ya? Ini langsung murid-muridnya yang di rumah yang menyaksikan ini. Wih, Iya. Bu Guru pinter banget. Kok jadi malu ya? Nggak apa-apa. Nah kalau kakak ini bisa nyanyi ya kan, tadi bisa Ya, sedikit-sedikit sholawatan lah dan lain bisa sebagainya nyanyi. ya kan. Iya. Nah pasti bisa kiro juga dong. Kalau kira mungkin saya bukan bidangnya ya. Bukan bidangnya. Iya biasanya kalau orang-orang bilang sih kalau yang kiro pasti bisa sholawatan dan lain Iya. sebagainya, tapi yang vokal biasanya vokal sholawat itu belum tentu juga sih ya kayak gitu. Nah, oke. Tapi ini cukup menghibur lah ya di bisa siang menghibur bolong lah kayak ya. gini. Iya. Untuk pengantar tidur siang ini jangan dulu. Nanti malah Iya. ada nggak enak, nggak bisa tidur malah. Oh iya, selain lagu-lagu rohani yang seperti itu, kira-kira Kak Ulan itu juga sering nggak sih gini misalnya, kalau setahu saya ya Qiraati itu kan biasanya lagu-lagunya Qiraati gitu Iya. kan. Nah, kakak juga misalnya ada muridnya yang nggak bisa, Bu aku nggak bisa kayak gini, itu pasti kan kakak juga harus ini sih membantu untuk dia bisa ya kan. Pelajaran selain itu membaca Membaca Al-Quran misalnya, gimana? nggak ada sih. Nggak ada ya? Nggak pernah disuruh untuk bantu gitu ya? Nggak pernah. Berarti fokusnya alif ba Fokusnya, ta kayak gitu ya? alif ba ta. Gitu aja sih. Kalau tentang materi umum itu mungkin bisa main ke rumah. Kalau keponakan saya sendiri kan bisa tanya di rumah gitu ya. Oh, Tapi berarti kalau orang lain tuh belum ada ya. Oh, belum ada ya? Iya. Mungkin karena Kak Ulan ini ini apa namanya nggak membuka di rumah gitu. Iya, karena yang pertama tuh kan sibuk ya. Sibuk kuliah, masih kuliah. Oh Terus iya. malamnya juga ngajar di bimbel gitu. Tapi kalau misalnya Kak Ulan ini kan tadi kan sibuk gitu kan ya. Kalau Kak
bisa Kak Ulan ini bisa menyelesaikan skripsi tepat waktu, itu berarti kan harus benar-benar memanage waktunya dengan baik sih ya kan? Iya, Nah benar gitu. sekali ya. Iya, tapi kan gimana Kak? Misalnya kalau Kakak itu Untuk pas waktu mengatur waktunya. Iya. Nah, kalau mengatur waktunya itu kan malamnya habis Isya itu kan masih ada waktu ya. Nah, itu saya gunakan untuk mengerjakan skripsi. Oh Nah, gitu. untungnya kan Sampai lembur gak sih? biasanya sampai lembur, Oh, sampai lembur jam ya? 1, jam 2 gitu. Nah, untungnya kan nggak perlu datang ke kampus ya. Ini kan secara Cukup daring. online. Bimbingan juga online gitu. Jadi enaknya itu ya pas waktu daring gitu ya. Heeh. Tapi ada nggak sih semangat dari ini murid-murid Kakak yang di rumah kayak gitu? Maksudnya Bu semangat ya Bu kayak gitu. Tahu nggak kalau misalnya Kak Ulan ini sedang menyelesaikan Iya. skripsinya itu? Kalau mungkin untuk menyelesaikan skripsi itu nggak tahu ya, tapi kalau kuliah, saya kuliah itu mereka udah pada tahu. Udah tahu ya. Iya. Ya kayak goda-godain gitu, semangat, semangat ya gitu ya. Oh, ada Pasti semangat gitu kan gitu ya. Heeh. Itu kan membuat semangat Kakak, wah aku disemangati anak-anak Iya. ini ya gitu ya. Kan anak-anak kan malah cepet dijaga sama Allah ya kan. Iya, yang itu apa? Belum banyak dosanya. Nggak seperti kita ya. Kita, Kakak aja deh. Oke, bagus Iya, deh. kamu kan itu ya. Aku kenapa? Adik tingkat saya ya. Iya, nggak tahu aku adik tingkat atau apa ini. Oke, gitu ya Kak. Jadi Kakak ini tetap ini ya bersikeras untuk tetap menjadi guru ngaji meskipun sekarang udah lulus dan bakal segera untuk mencari menjadi guru bahasa Indonesia ya kan? Iya. Kira-kira nanti Kakak kedepannya ini ingin buka ini nggak sih seperti bimbingan ngaji sendiri di rumah, itu kan masih ikut ini kan orang lain gitu kan? Nah gitu gimana? Kalau ada niatan untuk buka bimbel sendiri nggak ada ya. Soalnya kan kita sudah terlanjur terikat dengan Itu seperti lembaga nggak sih? Enggak sih. Hanya seperti musola biasa gitu? Iya, tapi kan paling ramai sendiri ya di musola saya itu dibanding musola lain loh di saya itu. Kabupaten kamu. Oh gitu. Nah, kalau Kakak ini kan menjadi guru ngaji ya, apakah Kakak juga ikut di bimbel yang sekiranya itu yang umum gitu loh, yang bahasa Indonesia gitu, seperti yang ini Kakak tadi PBSI gitu? Enggak? Nggak ada. Berarti fokus di ini ya, jadi guru ngaji gitu ya? Iya. Pengalaman paling mengesankan dan paling membuat Kakak itu menjadi seorang guru ngaji nih ya, yang paling sering banget terngiang-ngiang dalam kepala atau pokoknya tuh pengalamannya indah banget gitu, ada nggak? Untuk pengalaman yang indah, saya rasa kok sama semuanya ya dari hari ke hari, soalnya kan ya gitu-gitu aja. Flat gitu ya, sama aja. Yakin masa nggak ada? Ada gini. Gimana? Kalau kita sudah ngaji dari juz 1 sampai 30 itu kan sudah khatam ya, khatam. Oh, udah khatam. Nah, untuk kita khatamannya itu loh dari surah Wadduha. Oh, nah, itu kan nanti kita lanjutnya itu itu loh kayak kita mengadakan rekreasi. Entah rekreasi. Iya, kayak ziarah gitu loh. Oh. Kemarin itu ziarah ke mana ya? Ke Demak, terus ke Sunan gitu ya pokoknya. Itu nanti kita khataman di sana. Oh, bagus. Berarti kan ada ini ya, rekreasi rohaninya juga ya kan tadi. Jadi guru-gurunya juga nggak melulu untuk mengaji terus pulang, nanti kan juga ada itu hal yang rekreasinya menariknya juga. Kak, berarti itu ya rekreasinya selama juga di ya. bimbel sih itu ya. Sama di bimbel itu. Kalau di PBSI kesan menariknya apalagi sekarang udah jadi lulusan. Gimana? Di PBSI Yang tadi katanya cinta dengan PBSI, suka membaca puisi dan lain sebagainya, gimana? Iya, kalau di PPS itu banyak sekali sukanya. Oh, dukanya nggak ada ya? Dukanya Ada, tahu nggak? pulang malam gitu Oh, itu ya. dukanya Kan ada itu ya. agenda di kampus, pulangnya malam tuh sendirian. Dari Kudus ke Pati itu. Tadi sambuannya nggak ikut. Mungkin
Enggak ya? Itu kan dia sibuk ya. Oh, sibuk. Ya, dia Iya, kan ngajar juga. Jadi kakak sendirian pulangnya gitu ya sampai malam Iya, gitu. saya Pati tuh Kudus, pulangnya Kudus Pati. Iya, itu loh. Kadang tuh dijemput bapak saya di Masjid Babalan tuh loh. Oh, Babelan. Tahu nggak? Iya tahu lah, aku Nah, deket kamu situ. Iya, kamu orang Dini ya? Madinah. Oh, Madinah. Oh, jauh ya. Jauh. Oh. Enggak lah. Oh, berarti tetap dukanya hanya itu aja ya? Ya sih. Iya enggak? Iya, Kok masih iya. ragu-ragu gitu? Iya. Iya, berarti kalau misalnya kakak disuruh memilih nih ya, antara menjadi guru ngaji ataupun guru umum, guru bahasa Indonesia, kak milih yang mana kira-kira? Disuruh milih ya ini ya. Milih. Kalau dua-duanya nggak boleh. Boleh sih kalau Nah, ya bisa. udah, dua-duanya aja. Kenapa harus Iya. satu ya? Iya, kan? kalau bisa dua Kalau kenapa bisa harus dua, kenapa satu? harus satu, Oke. ya kan? Yang penting bisa memanage waktunya Iya. tadi ya. Takut gak sih kak kalau nanti misalnya udah nikah tapi nggak bisa menjadi guru ngaji lagi gitu? Nah, untuk itu ketakutan seperti itu tuh di saya tuh kayaknya nggak ada ya. Soalnya kan nanti Wow, nggak ada. Sama ya Ustadz kalau- tok ya. kalau bisa ya, kalau Allah mengendaki itu kan ikut dengan saya gitu. Jadinya kan gitu. dekat dengan bimbelnya juga, iya, nggak iya, ninggalin bimbel juga. Soalnya saya di bimbel kan sudah beberapa tahun. Ya udah cinta banget ya masa harus pasti. ditinggal begitu aja kan rasanya gimana gitu ya. Iya, iya, iya. Berarti tetap menjadi guru bahasa Indonesia dan juga guru mengaji. Tidak memilih salah satu ya kan? Iya. Enak mana sih kak? Jadi guru ngaji atau guru umum? Kalau menurut saya pribadi ya, Heeh. malah enak guru ngajinya. Oh iya, kenapa Iya. itu? Iya, karena guru ngaji kan nggak ada kayak keterkaitan dengan lembaga gitu kan. Oh gitu, jadi lebih santai, lebih slow gitu ya. santai. Nah, itu juga sama anak-anak kecil. Nanti kalau saya sudah lulus kan, saya di tingkat SMP, SMA. Enggak juga sih, kan MTS. bisa di SD juga kalau kakak Tapi di desa berminat. saya kan itu Pengennya di madrasah aliyah. Oh, yang di SMA atau MA gitu Iya. ya, sederajat gitu ya. Oh, gitu. Berarti lebih enakan jadi guru ngaji ya? Kalau menurut saya ya. Guru ngaji, oke. Tapi guru ngaji nggak ambil PAI, tetap ambil PBSI. Nggak Gimana salah, ya ini nggak ya? salah contreng kan kak? Ya enggak lah, kan mencari itu loh, apa? Pengalaman yang Oh lainnya, iya, gitu. mencari pengalaman yang lain. Iya. Jawaban yang sangat simpel dan Simpel kan? pengalaman yang lain di luar ini BBSI ya kan. Iya. Jadi ada sampingan untuk menjadi guru ngaji juga ya kan. Nah gitu. Udah belum? Gak tahu. Coba tanya. Oke kak, sekarang aku mau tanya ke kakak lagi ya. Nah, ini kakak kan udah milih, tak suruh milih tadi ya, tapi nggak milih karena tetap memprioritaskan keduanya, ya kan. Nah nanti misalnya kakak nih ya udah menikah, tapi suami kakak menghendaki untuk tetap memberikan waktu yang lebih banyak. Kira-kira pasti kan ada pilihan juga yang terlontar gitu. Maksudnya pilihan Pilihan untuk tetap ngajar ataupun menjadi ibu rumah tangga. Kayak gitu kan, biasanya kan gitu Iya, sih. betul. Nah, Nah, gimana kakak jawabnya itu? Tetap menjadi guru ngaji? Iya, calon suami saya sendiri kan nanti menyuruhnya saya tuh nggak boleh kerja gitu. Nah, nggak boleh kerja kan malah, nah. Nggak boleh berada di lembaga gitu kan. Oh, malah nggak gitu ya. dibolehin. Nah, untuk lebih fokusnya ya mengajar di pondok atau juga mengajar di bimbel. Berarti S1 kakak menjadi guru bahasa Indonesia nanti berarti hanya sebatas kiranya kakak sebelum nikah dong, gitu? Ya enggak ya. Enggak ya? Mungkin Gimana? mungkin nanti bisa berubah pikiran. Iya, Pak alam ya kan? Iya. Oke, berarti kan tetap ini ya bisa berkeinginan untuk tetap menjadi guru umum ya kan, Iya. guru bahasa Indonesia dan juga menjadi guru ngaji gitu. Ya, saya sukanya sih malah menjadi guru di lembaga gitu ya, kayak di madrasah aliyah, Oh, di MTS. gitu. Saya malah sukanya Kenapa ngajar. nggak suka yang di SMA atau SMP?
Kenapa di MTS atau MA? Dulu kakak ini SMP atau Saya SMP, SMP tapi kan ya? terus saya ke MA. oh langsung ke madrasah aliyah ya Iya. kan? Gitu. Di desa saya kan ada 3 ya, ada SMP, Mm-mm. MTS, sama Madrasah Aliyah MA. Oh berarti kakak lebih memilih yang madrasah aliyahnya aja gitu ya? Iya, Nanti soalnya kalau keterimanya di SMA gimana? Ya kalau saya nggak ngelamar di SMA kan, saya nggak di SMA ya kan. Oh gitu, berarti nggak Iya, lamar yang di SMA. iya kan. Iya, tapi kan rezekinya kan siapa tahu di SMA Iya, juga siapa gitu. juga kan nggak ada yang tahu ya. Iya, iya, iya. Mungkin karena terbawa suasana agama gitu kan. Jadi harus di MA. Gitu nggak Iya. sih? Kebetulan calon saya kan juga di MA. Oh, berarti ini fokusnya itu melihat calonnya. Kalau Enggak. calon saya di MA, saya juga harus MA Kebetulan gitu ya? MA yang hanya satu-satunya di desa saya tuh ya itu Oh, Madrasah Aliyah cuma Sunan satu Prawoto aja. itu. Iya. Tapi kan tidak menutup kemungkinan kakak akan mengajar di luar ini desa kakak gitu. Otomatis nanti guru ngajinya bisa ke cancel. Iya, makanya cari yang dekat supaya mengajinya di Tetap bimbel aja. juga tetap. Misalnya ada tawaran nih kak, kakak jadi PNS misalnya nih ya. Otomatis misalnya PNS-nya itu nggak di daerah kakak, jauh banget. Nah itu kakak tetap ambil yang PNS atau guru ngaji? Aduh ini Kalau ayo. itu jangan dijawab dulu ya. Oh, jangan Itu dijawab dulu. Terlalu jauh ya. Oh terlalu jauh? Enggak lah, ini kan kakak udah lulus nih ya, pasti kan ada tawaran lah ataupun kakak minatnya ke situ lah gitu sih. Gimana? Ayo. Gimana ya? Kalau saya pribadi sendiri sih nggak bisa jauh dari orang tua. Oh nggak bisa jauh dari orang tua. Iya. Jadi tetap stay atau Iyalah. ah, iya berarti kan nggak ini ya, nggak memilih untuk mengambil tawaran tadi, tapi Iya. tetap bersikeras di ini Insya jadi Allah. guru ngaji tadi. Oh, iya. Kemudian kira-kira kakak ini kenapa? Kayak gitu ya. Oh, kelilipan. Gak apa-apa kan, aman ya? Aman. Oke. Nah, misalnya nih kak, kakak ini kan udah menjadi guru ngaji, ya kan? Iya. Itu pasti kan ada organisasinya sih ya. Maksudnya seperti struktur keorganisasian gitu loh. Kalau di bimbel nggak ada Nggak ada? struktur, nggak ada, cuma Di bimbel penempatannya aja. untuk jilid 1, jilid dasar, Hanya itu putra, aja ya? putri, ya. Oh, aku kira ada yang ini, maksudnya jadi ini pembinanya ataupun yang mengarahkan dan lain sebagainya Mungkin gitu. kalau struktur tuh hanya 3 ya, pengasuh. Nah itu berarti kan ada strukturnya. Tapi kan nggak keseluruhan di keguruan Oh, gitu loh. iya, iya. Jadi nggak Ya, semuanya tapi ada dapat ya? bagian kan nggak. Kan cuma pengasuh, kepala, sama ketua. Dan ketuanya itu saja ya. Iya. Nah, mungkin nanti kakak bisa diangkat menjadi ketuanya. Kalau itu Ya kan. Kalau yang pengasuhnya itu juga ikut ngaji nggak? Maksudnya menjadi guru ngaji nggak atau hanya memantau? iya, pengasuhnya tuh mengajar di tingkat 5. Oh, yang tingkat paling 5 tingkat yang 5. atas, paling atas ya. Putra putri itu kan tingkat 5 ada putra putri. Itu kelas berapa kak kalau yang tingkat 5? Kalau di tingkat 5 itu sudah ada yang SMP, ada yang kelas 6. Oh iya. Ada yang kelas 5. Kalau dia dari kecil sudah bisa mengaji, sudah pandai di Al-Qur'an, sudah pandai membaca Al-Qur'an, itu dia cepat naik tingkatnya. Oh gitu. Jadi kalau yang SMA atau MA itu nggak ada ya berarti ya di bimbel itu? Ada Itu jilid berapa terus? ada yang jilid 5 dan ada yang di keguruan. Oh berarti sampai jilid 5 habis itu keguruan. Nah Iya. itu untuk yang di ini ya, apa SMA ya Iya, kan? di Gitu. Terus ada gak sih kak yang murid kakak itu atau yang ingin mendaftar di situ ya kan, dari kalangan mahasiswa, ada nggak? Maksudnya dia Untuk pengen mendaftar keguruan. keguruannya itu tadi. Kalau di keguruan yang mendaftar itu nggak ada ya. Oh berarti kakak aja nih yang mahasiswa yang mau menjadi guru ngaji. Dari Wah. angkatan yang pertama itu yang masih bertahan tuh hanya saya. Wah keren, bertahan. Nah bertahan Iya, iya. dari beberapa tahun ini itu hanya saya, dan yang sudah out itu kan terus dia ada yang di IAIN tuh Salatiga, Oh, IAIN ada yang di Salatiga. luar kota, ada yang di Oh. yang jauh-jauh gitu kan, nanti terus kembali lagi kan kalau sudah selesai kuliah. Ini kan sudah 4 tahun.
Oke, karena kita udah berbincang-bincang, udah ada pilihan dan kakak tetap akan menjadi guru ngaji dan juga guru umum bahasa Indonesia ya tadi. Oke kak, sangat menginspirasi sekali. Udah bisa ini ya menjadi guru ngaji sekaligus bisa menyelesaikan studinya tepat waktu juga ya kan. Nah, oke kak, mungkin kita akan menyambung di lain kesempatan ya. Mungkin ini para penonton juga udah mulai ini ya. Oh iya, berarti ini menginspirasi banget ya kan. Jarang sekali. Ya. Jarang sekali ada yang ini guru bahasa Indonesia tapi juga menjadi guru ngaji. Biasanya kan PAI ya kan, tapi ini PBSI. Dari UMK ya. Oke ya. Oke teman-teman, mungkin cukup sekian ya dari kami bincang-bincangnya pada siang hari ini. Semoga bermanfaat dan menjadi inspirasi buat kalian kalau jadi guru itu sangat mulia sekali ya kan. Gak hanya yang diuntungkan itu maksudnya gak langsung pengen dapat uang dan lain sebagainya, tapi keikhlasan lillahi ta'ala. Oke. Ya, cukup sekian dari podcast PBSI UMK teman seia sekita. Kita akan berjumpa lagi di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.